Halo semuanya, kami dari kelompok 6 kelas SIB pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang kontrol dan audit sistem informasi yang secara spesifik akan membahas mengenai evaluasi independen terhadap infrastruktur dan kebijakan TI dalam sebuah organisasi. Pertama-tama mari kita pahami apa itu audit TI. Audit TI adalah kegiatan evaluasi yang independen dan sistematis terhadap infrastruktur, kebijakan, operasional, dan sistem informasi suatu organisasi. Perlu ditekankan bahwa tujuan esensial dari audit ini bukan sekedar untuk mencari-cari celah atau kelemahan sistem. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen, memastikan komputerisasi mampu mengamankan aset perusahaan dan mempertahankan integritas data secara ketat, serta memastikan seluruh sistem operasional TI berjalan selaras dan efektif untuk mencapai sasaran organisasi. Di era digital saat ini, terjadi pergeseran paradigma yang sangat signifikan dalam dunia audit TI. Jika awalnya auditor hanya memeriksa catatan di sekitar komputer atau yang dikenal dengan istilah audit around the computer, kini auditor diharuskan untuk memeriksa langsung melalui komputer atau audit through the computer. Untuk melakukan evaluasi tersebut, proses audit TI dijalankan melalui 4 tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tidak lanjut. Mari kita bahas fasenya satu persatu. Fase 1 adalah perencanaan atau planning. Ini adalah fase krusial di mana ruang lingkup dan tujuan audit ditetapkan secara komprehensif bersama pemangku kepentingan. Di sini, auditor menyusun audit charter, yaitu dokumen penugasan resmi yang memberikan wewenang kepada mereka. Auditor juga melakukan penilaian awal terhadap risiko inherent dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atau SPI sebelum turun ke lapangan. Fase 2 adalah pelaksanaan atau fieldwork. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan bukti audit di lapangan, baik secara langsung maupun menggunakan instrumen teknologi terkini. Evaluasi teknis mendalam dilakukan dengan menguji tingkat akses keamanan guna memvalidasi keandalan kontrol pengguna. Auditor juga memverifikasi integritas pemrosesan basis data untuk menjamin aliran informasi terlindungi dengan akurat. Selanjutnya masuk ke fase 3, yaitu pelaporan. Setelah bukti terkumpul, hasil temuan diklasifikasikan ke dalam matriks tingkat risiko, mulai dari rendah, menengah, hingga tinggi. Auditor kemudian menyusun rekomendasi teknis untuk mitigasi atau perbaikan sistem, yang lalu dipresentasikan secara komprehensif kepada manajemen. Fase 4 adalah tindak lanjut atau follow up. Meski sering terabaikan, fase ini sangat esensial untuk memvalidasi aksi korektif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manajemen benar-benar mengeksekusi rekomendasi yang telah disepakati dari laporan akhir demi menutup celah kerentanaan yang ditemukan. Dalam praktiknya, seiring dengan masifnya volume data, auditor saat ini sangat bergantung pada teknologi, khususnya CAATS atau Computer Assisted Audit Technique. Pertama, auditor memanfaatkan perangkat lunak khusus Generalist Audit Software seperti ACL atau IDEA. Kedua, alat ini memungkinkan auditor untuk melakukan analisis otomatis, memvalidasi perhitungan, dan mengekstraksi sampel data dalam skala yang sangat besar. Yang ketiga, selain itu, teknologi ini memangkas waktu kerja manual dengan kemampuannya mengidentifikasi anomali data dan mendeteksi potensi fraud secara otomatis. Pemanfaatan CAATS ini berujung pada peningkatan efektivitas audit
Efektivitas mengacu pada sejauh mana audit memberi keyakinan bahwa laporan bebas dari salah saji material dan kecurangan. Karena CAATS memungkinkan akses data secara real-time, kemampuan auditor untuk mendeteksi pola transaksi abnormal dan risiko fraud menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Selain efektif, pemanfaatan CAATS juga berdampak langsung pada produktivitas dan efisiensi tim. Waktu pemeriksaan menjadi jauh lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Hal ini memungkinkan optimalisasi SDM, di mana tim bisa menangani lingkup audit yang lebih luas. Auditor pun bisa beralih dari tugas yang repetitif ke analisis yang bernilai tambah tinggi, seperti penilaian risiko bisnis secara mendalam. Peningkatan produktivitas ini membuat adopsi CAATS menjadi sebuah investasi strategis bagi keberlanjutan dan profitabilitas firma audit di era digital. Namun, teknologi saja tidak cukup. Terdapat 3 faktor penentu dari sisi manusia yang menjamin efektivitas audit. Yang pertama, independensi. Auditor harus objektif, tidak terpengaruh tekanan klien, sehingga temuannya valid tanpa kompromi. Kedua, etika harus berpegang teguh pada kode etik profesi, menjaga integritas, dan meminimalkan konflik kepentingan. 3. Pengalaman. Auditor yang berpengalaman akan lebih terampil dalam mendeteksi kesalahan teknis dan menemukan akar permasalahan dengan presisi. Sebagai penutup dari sisi teknis, auditor TI selalu berpedoman pada standar dan kerangka kerja global. Yang pertama, untuk tata kelola TI ada COBIT atau Control Objective for Information and Related Technologies. Dari ISCA, framework ini membantu pimpinan dan auditor mengarahkan kontrol teknologi agar investasi dan operasional TI sejalan dengan kebutuhan bisnis secara holistik dari ujung ke ujung. Yang kedua adalah untuk manajemen risiko TI. Ada standar ISO 31000. Di tengah ancaman siber seperti kebocoran data, ISO 31000 menekankan bahwa manajemen risiko bukanlah aktivitas departemen TI yang terisolasi, melainkan terintegrasi dalam proses eksekutif. Kombinasi COBIT dan ISO 31000 akan menciptakan arsitektur keamanan berlapis yang sangat tangguh. Yang ketiga adalah standar manajemen proyek atau auditor menggunakan PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Auditor menggunakan pedoman ini untuk memastikan pengembangan aplikasi dilakukan dengan disiplin serta memenuhi triple constraint sebagai proyek berjalan tepat waktu, on schedule, tidak melampaui biaya atau budget, dan sesuai dengan fungsionalitasnya atau in scope. Sekian pemaparan dari kelompok 6. Kami berharap materi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi peningkatan tata kelola dan kontrol TI di lingkungan Anda. Sekian dan terima kasih. La Habana, al